Bisa bikin Cina kaget, puluhan ribu supporter timnas Indonesia buat SUGBK jadi lautan merah jelang duel malam nanti. Persiapan berjalan sangat matang, pelatih timnas Indonesia sangat percaya diri mampu tumbangkan timnas Cina. Dipastikan debut di laga versus Cina malam ini. Begini pengakuan menakjubkan Emil Audero. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Nampaknya Stadion Gelora Bung Karno akan benar-benar jadi neraka bagi timnas Cina yang akan berhadapan dengan skuad Garuda malam ini. Ya, laga ini merupakan laga krusial bagi timnas Indonesia, sebab laga ini bisa dibilang merupakan laga penentuan bagi pasukan merah putih. Meski laga ini merupakan laga penentuan, namun dalam sesi latihan yang sudah digelar sejak jauh-jauh hari, wajah para pemain timnas Indonesia terlihat begitu enjoy menikmati momen persiapan tersebut. Bahkan para pemain timnas Indonesia sesekali meluangkan waktu mereka untuk berkaraoke dan berjoget sesaat sudah melaksanakan latihan. Di sisi lain, menjelang laga timnas Indonesia versus Cina malam ini, ribuan supporter timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno. Menurut pantauan dari beberapa sumber, supporter skuad Garuda akan lebih membludak daripada laga-laga kandang yang telah dijalani pasukan merah putih. Hal ini bukan tanpa alasan. Selain laga ini merupakan laga penentuan, laga ini juga merupakan laga kandang terakhir yang akan dijalani timnas Indonesia di ronde ketiga ini. Tampak mereka juga begitu antusias untuk hadir sendiri maupun bersama dengan rombongan keluarganya. Sebelum masuk ke dalam stadion, beberapa supporter tampak masih berada di luar stadion untuk sekedar berkumpul dan juga beberapa memadati tempat duduk yang ada. Ya, laga ini benar-benar menarik perhatian para penonton. Mereka rela berbondong-bondong untuk mendukung tim kesayangannya berlaga. Bukan hal yang aneh lagi jika supporter timnas Indonesia begitu antusias menyaksikan timnas Indonesia bertanding. Sebab supporter skuad Garuda dikenal dengan loyalitasnya yang begitu tinggi. Bahkan gilanya supporter Indonesia bisa membuat laga tandang seperti laga kandang. Ya, hal tersebut sempat beberapa kali terjadi. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika fans timnas Indonesia berhasil membuat kandang Australia, yakni Sydney Football Stadium berubah menjadi lautan merah. Maka tak heran jika para media-media di Asia atau bahkan Eropa sekalipun ikut antusias untuk meliputi kegiatan para supporter timnas Indonesia sebelum laga. Namun sayangnya, kecintaan beberapa fans Garuda terhadap timnasnya seringkali melebihi batas, seperti karena terlalu membela pemain Indonesia sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap lawan yang dihadapi timnas Indonesia. Bahkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sampai menghimbau supporter timnas Indonesia agar bersikap sportivitas dengan tidak bersikap diskriminatif. Erick Thohir mengingatkan, Indonesia pernah mendapatkan catatan dari FIFA terkait tindakan diskriminatif. Erick mengungkapkan bahwa akibat catatan tersebut, Indonesia sempat mendapatkan sanksi berupa pengurangan kapasitas penonton di stadion hingga 15%. Erick mengatakan, para supporter harus menunjukkan bahwa Indonesia bukan bangsa yang suka diskriminasi. Ya, intinya jaga sportivitas karena kemarin FIFA sudah mencatat adanya tindakan diskriminatif, makanya kita tidak boleh mengisi hampir 15%. Jadi saya berharap supporter kita mesti kasih lihat muka bangsa kita. Kita bukan bangsa yang suka diskriminasi. Jadi kita menantang seluruh penjajah. Kita ingin menjadi bagian dunia yang bebas, merdeka, ujar Erick Thohir. Terlepas dari hal itu, jika nanti timnas Indonesia bisa menang atas Cina, maka peluang Indonesia lolos ke babak berikutnya semakin terbuka. Namun untuk meraih kemenangan, para pemain timnas Indonesia harus bekerja keras dan solid, baik itu dalam bertahan maupun dalam melakukan serangan. 3 poin menjadi misi wajib bagi timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos ke babak berikutnya. Pelatih tim nasional Indonesia, Patrick Kluivert, optimis skuad Garuda siap menghadapi Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar malam nanti.
Setelah menjalani pemusatan latihan selama 1 pekan di Bali, Patrick merasa timnya memiliki persiapan yang jauh lebih matang dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya. Ia menilai bahwa suasana di dalam tim saat ini sangat positif. Ditambah dengan dukungan penuh dari federasi, Patrick dengan percaya diri menjanjikan kemenangan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Patrick berharap para pemain mampu menunjukkan progres hasil latihan mereka dan tidak mengecewakan para pendukung yang hadir langsung di stadion maupun yang menonton dari layar kaca. Menurut saya, kita memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan pertandingan ini. Pertandingan ini sangat penting. Seperti yang saya katakan, saya sangat positif, saya tidak sabar untuk bermain. Kita tahu pertandingan ini sangat penting, semua hal yang telah kami latih akan ditampilkan dalam laga nanti. Saya sangat yakin dengan para pemain saya bahwa mereka mampu menjalankan apa yang sudah kami latih, ujar Patrick Kluivert. Keyakinan serupa juga disampaikan oleh Emil Audero, penjaga gawang yang diprediksi akan menjalani debut bersama timnas Indonesia pada laga tersebut. Emil menilai ketenangan di atas lapangan menjadi kunci utama untuk menerapkan strategi yang telah disiapkan. Ia menambahkan bahwa ada beberapa aspek krusial yang akan menjadi pembeda dalam laga nanti, seperti penguasaan bola kedua dan akurasi umpan. Kami sudah mempersiapkan semuanya, kami mencoba berbagai situasi dalam latihan karena kami tahu bagaimana karakter permainan tim Cina. Tentu saja kami akan berusaha menguasai bola lebih banyak, tapi di sisi lain kami juga harus siap menghadapi serangan balik karena Cina sangat kuat dalam hal itu, ujar Audero. Kiper timnas Indonesia Emil Audero Mulyadi tak sabar untuk segera merasakan debut bersama skuad Garuda. Emil Audero punya peluang besar untuk merasakan debut bersama timnas Indonesia. Hal itu lantaran Martin Paes yang selama ini jadi kiper nomor 1 harus menjalani larangan bermain akibat akumulasi kartu. Sebagai pemain yang lahir di Lombok, Emil Audero mengakui bahwa laga Indonesia versus Cina adalah momen yang bersejarah bagi dirinya. Tentu saya sangat antusias untuk itu. Pertama-tama saya bangga, semua orang tahu itu. Saya lahir di Lombok dan keluarga saya akan menyaksikan laga ini juga. Orang-orang di Lombok akan menonton saya dan itu adalah hal yang menakjubkan, ujar Audero. Ya, Emil Audero sendiri sudah masuk dalam daftar skuad timnas Indonesia di laga bulan Maret. Saat itu ia belum mendapatkan kesempatan tampil, tetapi sudah merasakan aura SUGBK yang luar biasa. Laga timnas Indonesia versus Cina menjadi laga krusial bagi kedua tim. Timnas Indonesia bisa memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi andai menang di laga ini. Dalam menghadapi laga penting itu, Emil Audero merasa persiapan yang dijalani terbilang sangat baik. Tentu, supporter adalah pemain ke-12 bagi kami dan bisa memberi energi lebih. Saya sudah pernah datang ke GBK dan merasakan energi luar biasa dari sebelum, saat pertandingan, dan setelah pertandingan. Saya berterima kasih terhadap penonton yang menyaksikan kami di stadion dan dimanapun mereka berada. Persiapan sangat baik, suasananya baik. Saya sangat senang karena ini momen penting buat kami. Semua orang sudah sadar ini adalah laga penting untuk tim dan negara. Saya berpikir positif dan tidak sabar untuk bermain, jelas Emil Audero. Right, Emil. Clean sheet, Emil. Clean sheet tomorrow. Emil, clean sheet tomorrow, Emil. Clean sheet tomorrow. Perfect debut, clean sheet tomorrow. Emil Audero, guys. Emil Audero. Clean sheet, Emil. Clean sheet, Emil. Debut, perfect debut, clean sheet for Timnas tomorrow, Emil. Okay, ini yang pertama, geng. Ini yang pertama, geng. Emil Audero. Okay, thank you, Emil. Thank you.